hati kami. Kami sendengkan telinga kami mau duduk diam. Kami buka hati kami untuk kami mendengarkan, mengikuti midras yang akan disampaikan oleh hamba. Kami tahu kami manusia dengan segala keterbatasan. Kami membutuhkan pengetahuan surgawi. Kami membutuhkan hikmat dan pengertian untuk kami dapat memahami akan isi kitab suci ini. Itulah sebabnya dialah Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi telinga pendengaran kami. Engkau mengurapi pikiran kami, agar supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, kami boleh terus semakin dituntun melalui firman-Mu, untuk semakin didewasakan, bahkan disempurnakan, agar supaya hidup kami di dunia ini, kami benar-benar boleh diubahkan melalui kuasa firman-Mu. Kami semakin serupa dengan Yeshua HaMasiah, sehingga melalui kehidupan kami, biarlah nama-Mu senantiasa boleh ditinggikan dan diagungkan. Nyatakan karya-Mu di tengah kami. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan parasa kita hari ini sudah sampai di dalam kitab Keluaran atau kitab Semot, pasalnya yang ke-37. Dalam setiap ibadah, khususnya Sabat yang kita lakukan, dalam Sidur kita masuk pada yang namanya Amidah, atau doa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan sambil berdiri. Nah, di dalam Amidah itu, saudara, atau juga yang disebut dengan Shmona Aseret, ya, ada 18 doa, ada 18 pokok doa yang disampaikan kepada Tuhan. Salah satu, saudara, isi di dalam doa, khususnya ketika masuk di dalam permohonan, itu ada yang namanya bina. Ya. Tolong satu orang baca dalam Sidur. Permohonan kita kepada Tuhan untuk meminta yang namanya bina, yaitu pengetahuan. Kenapa ini penting, saudara? Pengetahuan itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Silakan. Engkau mengaruniakan manusia pengetahuan dan mengajarkan pengertian. Anugerahi kami dengan limpah pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan. Nah, saudara-saudaraku, kadang-kadang kita sebagai umat yang percaya, sebagai pengikut jalan Tuhan, seringkali kita di dalam doa berdoa meminta hikmat daripada Tuhan. Tetapi ada banyak orang Kristen yang mereka sendiri tidak tahu, tidak paham, mereka tidak mengerti apa yang mereka minta kepada Tuhan. Jadi ada banyak orang Kristen yang mereka sendiri tidak mengerti dan tidak memahami apa yang namanya hikmat. Sehingga kadang-kadang di dalam doa pun kita sering mengutamakan dan meminta hikmat lebih dulu daripada yang namanya pengetahuan. Jadi saudaraku, karena ketidaktahuan kita, ketidakpengertian kita akan hal ini, sehingga kadang-kadang di dalam doa yang lebih kita utamakan, yang lebih kita prioritaskan minta kepada Tuhan itu adalah hikmat dan pengertian, bukan yang namanya pengetahuan. Dan memang saudara, antara pengetahuan dengan yang namanya hikmat, ya, atau pengertian, kebijaksanaan, ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi saya mau garis bawahi, saudara, bahwa pengetahuan semata tanpa disertai dengan yang namanya hikmat atau pengertian,
maka itu merupakan hal yang sia-sia. Maka jangan heran ada begitu banyak orang di zaman sekarang yang sekolahnya tinggi, titelnya berderet, S1, S2, S3, tetapi sangat disayangkan tidak disertai dengan kehidupan yang baik, tidak disertai dengan perilaku yang baik. Hidupnya hancur-hancuran, orangnya belangsatan, keluarganya pun hancur-hancuran. Bahkan begitu juga dengan karirnya, dengan pekerjaannya. Ini adalah gambaran orang yang hanya mengedepankan, mengutamakan yang namanya pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan, tetapi sangat disayangkan tidak disertai dengan yang namanya hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Begitu juga saudaraku dengan yang namanya hikmat. Kalau kita hanya mengedepankan, mengutamakan yang namanya hikmat, tetapi tanpa dibekali, tanpa didasarkan dengan pengetahuan, ini pun merupakan hal yang omong kosong. Ini pun merupakan hal yang omong kosong, ya, onsen dan sesuatu yang tidak mungkin. Maka dalam konteks parasa yang kita baca hari ini, ketika Tuhan memilih pribadi-pribadi, orang-orang yang akan dilibatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan, untuk membangun yang namanya kemah suci, membangun yang namanya miskan, ini bukan orang sembarangan. Bukan orang yang tanpa keahlian, bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian didoakan, tiba-tiba secara otomatis setelah selesai didoakan, dia langsung menjadi seorang yang ahli. Ada orang beranggapan, saudara, bahwa tanpa keahlian pun, kalau di hadapan Tuhan, itu bisa Tuhan buat menjadi seorang yang ahli. Misalnya tadinya tidak tahu bahasa, tidak fasih bahasa Inggris, lalu didoakan seorang pendeta, selesai didoakan tiba-tiba langsung mahir, saudara. Banyak orang berpikir begitu karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil katanya. Ya. Tetapi dalam konteks apa dulu? Dalam konteks yang kita baca parasa hari ini, tolong ulangi lagi Pak Rende, dalam Keluaran atau Semut pasal 35 ayat yang ke-10, mari kita perhatikan baik-baik. Dan setiap orang yang berhikmat hatinya di antara kamu, biarlah datang dan mengerjakan semua yang telah Yahwe perintahkan. Dalam terjemahan ILT bilang begini, dan setiap orang yang mempunyai keahlian sebagai pengrajin dengan keterampilan-keterampilan khusus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini ketika Tuhan memerintahkan kepada Mose untuk membangun miskan, maka segala sesuatu, apapun yang diperlukan untuk membangun miskan itu disiapkan oleh Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan ukuran-ukuran yang diberikan, cara membuat, ya, bahan-bahan untuk membuat kemah suci, membuat miskan itu kalau kita lihat begitu ribet. Bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara memperolehnya. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ketika Tuhan punya kepentingan untuk kepentingan Dia, maka pasti segala sesuatu akan Tuhan persiapkan. Termasuk orang-orang yang cakap, termasuk orang-orang yang ahli, orang-orang yang berpengetahuan, itu pun Tuhan sudah persiapkan. Itu Tuhan sudah tunjuk. Jadi yang ditunjuk oleh Tuhan ini melalui Mose, ya, untuk membangun miskan, termasuk 2 orang yang menjadi kepala, ya. Mungkin kalau kita sekarang kepala tukangnya, kepala basnya, ya, yang namanya siapa?
Betsalel dan Aholia. Nah saudaraku, mereka dibantu dengan orang-orang yang punya pengetahuan, yang mengerti, yang paham. Kalau mungkin bahasa kita sekarang ini orang-orang yang bukan tidak tahu apa-apa. Nah kepada mereka nanti di pasal 36 Tuhan bilang, baru kemudian Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan memperlengkapi mereka dengan pengertian yang daripada Tuhan. Agar supaya waktu mereka membangun, membuat yang namanya miskan ini, kemah suci ini, sesuai dengan yang diamanahkan Tuhan kepada Mose, ini bisa sinkron. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Mose perintahkan, apa yang Mose arahkan, itu mereka dapat jalankan, ya. Mereka dapat jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah itu perlu hikmat yang daripada Tuhan. Itu perlu pengertian yang daripada Tuhan. Tetapi yang menjadi dasar dari sebuah yang namanya hikmat atau pengertian itu tidak lain adalah pengetahuan. Jadi perhatikan baik-baik, yang namanya pengertian, yang namanya hikmat, fondasinya, dasar itu adalah pengetahuan. Jadi tidak mungkin kita akan memahami siapa Tuhan, tidak mungkin kita akan mengerti isi hati kehendak Tuhan, tidak mungkin kita dapat memahami jalan-jalan Tuhan kalau seandainya kita tidak diperlengkapi terlebih dahulu dengan sebuah fondasi, yaitu pengenalan melalui yang namanya kitab suci. Dari kita membaca kitab suci inilah secara terus-menerus, secara kontinu, tidak berkeputusan dan berkesinambungan, maka pengetahuan kita itu akan semakin bertambah. Toh saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, ada mungkin yang baru 3 kali finishnya, 5 kali, 10 kali, 20, 50 kali. Belum tentu saudara akan paham. Belum tentu saudara akan mengerti akan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Perlu diperlengkapi oleh Tuhan dengan yang namanya pengertian, dengan hikmat, untuk dapat memahami yang namanya isi kitab suci itu. Saya berikan contoh yang paling simpel. Beberapa sahabat yang lalu saya sudah pernah menjelaskan melalui Midrash, ya, di tempat ini, ketika kita melihat kitab Keluaran pasal yang ke-32, kita menemukan di sana seolah-olah lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bahwa seluruh Israel itu sudah memberontak terhadap Tuhan. Dan mendesak Aharon untuk membuat bagi mereka sebuah ilah. Satu sosok ilah yang mereka klaim, yang mereka nyatakan bersama, ya, sebagai ilah yang memimpin mereka keluar dari tanah Misraim. Lalu Aharon bilang, persembahkan semua emas yang kamu punya. Maka baik anak laki-laki, baik yang perempuan, semua menyerahkan emas mereka, baik yang ada di hidung maupun yang di telinga. Nah, sementara dalam pasal konteks yang kita baca, dalam pasal yang ke-36 kita bisa melihat sampai saudara, para ahli bilang kepada Mose, ya, persembahan yang dikumpulkan oleh orang Israel ini, termasuk anting-anting emas dari hidung dan telinga ini sudah cukup, sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak. Jadi kita bisa melihat saudara bahwa ternyata persembahan mereka pun, emas mereka masih banyak. Karena mereka yang dicatat di sini saudara tidak termasuk yang dicatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32. Yang akhirnya, ya, yang dibunuh oleh orang-orang Lewi yang memilih akhirnya untuk bertobat.
mengakui kesalahan mereka dan berpihak kepada Yahweh, dicatat di sana ada kurang lebih 3.000 orang. Jadi yang di sini nggak termasuk yang 3.000, saudara. Persoalannya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kalimat semua orang Israel. Padahal tidak. Bahkan dalam Bilangan 1, ketika Mose mencatat laki-laki Israel yang usia 20 tahun ke atas yang sudah siap berperang, itu ada sekitar 603.550 orang. Karena jelas di dalam kitab Keluaran pasal 32, ketika Mose bertanya kepada mereka, siapa sekarang yang mau berpihak kepada Yahweh? Siapa di antara kamu yang sudah tersesat ini, yang merasa bahwa apa yang kalian lakukan ini salah, menyakiti hati Tuhan? Kalau engkau merasa itu salah dan engkau mau bertobat dan berpihak kepada Yahweh, maka silakan datang kepada saya. Dalam konteks Keluaran 32 tentang anak lembu emas, yang berpihak dari antara orang yang memberontak itu cuma suku Lewi. Dan mereka lah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membunuh 3.000 orang itu yang telah menyimpang. Jadi ini satu contoh, saudara. Maka saya ingatkan dan katakan sekali lagi, saudara, bahwa dasar daripada hikmat dan pengertian itu, fondasinya itu adalah pengetahuan. Maka siapapun yang mengatasnamakan Tuhan, apakah dia mengaku sebagai seorang nabi, apakah dia mengaku sebagai seorang rabi, atau mungkin rasul, yang sering mengatasnamakan Tuhan, tetapi apa yang mereka sampaikan ini, saudara, bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan, bertentangan dengan yang namanya kitab suci sebagai sumber pengetahuan, maka kita jangan sekali-kali mendengarkan mereka. Dengan kata lain, jangan percaya ucapan mereka, jangan percaya perkataan mereka, karena fondasinya itu, dasarnya itu adalah kitab suci sebagai sumber pengetahuan. Ruach HaKodes, Roh Kudus itu atau Tuhan itu sendiri adalah sumber pewahyuan, sumber pengertian, sumber hikmat. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Tuhan, Rasul Tuhan, tetapi menyuarakan, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, maka jangan sekali-kali dengarkan. Ini penting. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa ternyata membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, menyelidiki kitab suci merupakan hal yang mutlak bagi setiap orang yang percaya. Yakob pasal yang 1 menegaskan kepada umat yang percaya bahwa berbahagialah orang yang katanya membaca, merenungkan, menyelidiki yang namanya hukum yang memerdekakan. Jadi jangan anggap remeh yang namanya pengetahuan. Memang ada yang namanya pengetahuan umum, tetapi ada yang namanya karunia pengetahuan. Pengetahuan umum ini bisa dipelajari secara terus-menerus, melalui sekolah mungkin, melalui les mungkin, ya. Bahkan melalui apa saja. Apalagi zaman sekarang yang sudah semakin canggih. Kita bisa mengakses informasi dari mana saja. Tetapi ada yang namanya karunia pengetahuan. Nah, kita harus betul-betul dapat membedakan akan hal ini. Karena karunia pengetahuan, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 7 dan yang ke-8, dan karunia hikmat, itu nggak bisa dipelajari. Itu nggak ada sekolahnya, nggak ada lesnya.
Karunia pengetahuan, karunia hikmat itu merupakan anugerah, merupakan pemberian Tuhan kepada umat yang percaya, kepada orang benar untuk memperlengkapi mereka, supaya melalui mereka bisa membangun yang namanya jemaat, dapat menguatkan jemaat, dapat meneguhkan jemaat. Itulah yang dikatakan oleh Saul dalam suratnya. Tolong Pak Randy baca. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, jadi yang namanya karunia pengetahuan dengan pengetahuan umum itu berbeda. Karena kalau pengetahuan secara umum itu tidak lain adalah informasi yang kita peroleh melalui yang namanya akal budi. Makanya pengetahuan secara umum itu bisa kita pelajari. Kita pelajari itu melalui yang namanya akal. Pengetahuan akan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali sesuatu. Apakah itu sebuah peristiwa? Apakah itu suatu benda? Apakah itu bentuk yang belum pernah dilihat atau dirasakan? Contoh misalnya kita disodorkan satu hidangan yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita nikmati. Anggaplah bubur Manado. Ketika bubur Manado ini, saudaraku, disodorkan kepada kita, maka akal budi kita ini, saudara, melalui apa yang kita amati, melalui apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, akan melengkapi kita, akan memberikan kita yang namanya pengetahuan. Yang tadinya kita tidak tahu bubur Manado itu kayak apa, tapi sekarang kita menjadi tahu. Oh, ternyata tekstur bubur Manado itu ya kayak muntah anjing begitulah, gitu ya. Jadi agak encer, terus banyak sayur. Ya. Ini informasi yang kita dapat dari apa? Dari telaah kita, dari akal yang kita libatkan di dalamnya. Oh, ternyata rasa bubur Manadonya seperti ini. Jadi ketika orang ngomong bubur Manado, saudara sekarang sudah tahu. Kenapa? Karena saudara memperoleh pengetahuan. Begitu juga saudara dengan sesuatu hal yang lain, sesuatu yang baru. Itu akan membentuk sebuah informasi yang akan memberikan pengetahuan bagi saudara. Saya waktu main barang antik nggak ngerti yang namanya timah bangka, ya. Tapi akhirnya menjadi tahu bagaimana tekstur yang namanya timah bangka itu. Jadi timah bangka itu kalau dia dipencet dia bisa compact, ya, apa bahasanya. Ya, tapi dia bisa dipulihkan lagi, penyok, ya, tapi bisa dipulihkan lagi. Itu kalau timah bangka. Jadi biar udah dikusut begini, ya, itu bisa dipulihkan lagi. Jadi bentuk teksturnya itu agak lembut. Ya, itu timah bangka. Yang tadinya saya tidak tahu, tetapi akhirnya saya menjadi tahu. Makanya pengetahuan secara umum itu bisa dipelajari. Bahkan ada statement yang berkata bahwa yang namanya pengetahuan itu merupakan jendela daripada dunia, katanya. Artinya untuk kita mengetahui tentang isi dunia ini, ya, kita harus terus belajar dan belajar. Kita bisa mengetahui seluk-beluk dunia dengan kita belajar. Jadi kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu sangat penting. Namun begitu banyak orang
yang mengabaikan yang namanya pengetahuan. Kita belum bicara tentang hikmat, sudah. Kita masih bicara tentang yang namanya pengetahuan. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus diperlengkapi dengan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mempermuliakan Tuhan sebagai junjungan agung kita. Ibarat anak dengan bapak malu-maluin kita sebagai anak, tetapi kita nggak tahu bapak kita. Namanya kita nggak tahu. Ya. Kesukaan bapak kita, kebiasaan pekerjaan, ya hobi bapak kita nggak tahu. Sangat disayangkan. Bapak kita lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, nggak tahu. Kenapa? Karena memang kurang hubungan, kurang pengenalan antara anak dengan bapak. Kurang komunikasi, kurang lengket, kurang erat. Sehingga jangan heran kalau anak-anak itu tidak tahu bapaknya seperti apa, karakternya seperti apa. Ini sangat disayangkan. Nah, bayangkan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Apa yang menjadi keinginan dan kemauan daripada Tuhan itu. Apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya kita tidak mengerti. Karena kita tidak pernah membaca kitab suci. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki yang namanya hikmat. Dan inilah yang menjadi doa daripada Rasul Saul. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-9, melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apa yang dirindukan oleh Rasul Saul dan teman-teman Rasul yang lain? Mereka berdoa agar supaya jemaat Tuhan, supaya kehilat yang ada di Kolose, mereka benar-benar diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat. Hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami akan isi kitab suci ini. Untuk dapat mengerti dan memahami akan apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Saudara lihat bagaimana seorang Salomo. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ya, sebelum parasa tadi yang kita baca, ketika dia berdoa, maka Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam sebuah mimpi. Bayangkan Tuhan tawarkan kepada Salomo, kamu mau minta apa? Kalau kita saudara diperhadapkan seperti Salomo, ya, seperti film Aladin, lagi gosok-gosok teko, tiba-tiba Aladinnya keluar. Waktu Aladinnya keluar, karena kamu sudah membebaskan aku, maka aku akan mengabulkan 3 permintaan kamu. Jujur kalau kita saudara posisi seperti Salomo, ditawarkan, apa yang kamu minta pasti akan aku berikan. Kita manusia normal pasti saudara akan minta mungkin kekayaan. Kita akan minta umur panjang. Kita akan minta kemuliaan. Kegagahan kita selama kita di dunia supaya kita dihormati, dihargai, dikagumi oleh banyak orang. Tetapi tidak demikian dengan seorang Salomo.
Salomo tahu, saudara, apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan bangsa yang dipimpin oleh bapaknya ini, yaitu bangsa Israel, sejak mereka keluar dari Misraim. Dia tahu betul bangsa ini keras kepala. Dia tahu betul susah atur bangsa ini. Bahkan kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-7 lebih menegaskan di sana. Semakin bertambah banyak katanya bangsa Israel ini, semakin berkembang biak bangsa ini, tetapi mereka semakin jahat di mata Tuhan. Mereka semakin degil di mata Tuhan. Sehingga saudaraku, dengan sadar betul, ketika Tuhan menawarkan saudaraku bahwa apa yang dia mintakan dikabulkan, diberikan oleh Tuhan, Salomo dia tidak minta harta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kemuliaan supaya dia dihargai dan dihormati, ditakuti. Tetapi yang dia minta adalah hikmat, supaya dia dapat memberi keputusan dengan tepat, supaya dia dapat mengadili bangsa Israel yang tegar tengkuk ini dengan benar, dengan arif dan bijaksana. Sehingga Tuhan sendiri, saudaraku, mungkin terkagum-kagum. Waktu itu dia masih muda, terkagum-kagum dengan seorang Salomo, sampai dia bilang, gak akan ada lagi raja seperti kamu, karena kamu tidak meminta yang namanya kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta nyawa dari musuh-musuhmu, maka itu pun aku akan berikan. Luar biasa, ya, luar biasa. Sehingga kita bisa melihat bagaimana di sana diceritakan ketika Salomo diperhadapkan kepada satu kasus, di mana ada dua orang perempuan sama-sama sundal, sama-sama hamil, sama-sama melahirkan. Yang membedakan satu ketika anak dari satu ibu itu mati. Dan singkat cerita, mereka perhadapkan kasusnya kepada Raja Salomo karena masing-masing saling memperebutkan anak yang hidup. Tapi di situ kita bisa melihat hikmat bekerja dengan luar biasa. Tetapi hikmat itu akan bekerja, saudara, itu didasarkan kepada yang namanya pengetahuan. Hikmat itu akan bekerja, saudara, ya, ketika didasarkan kepada pengetahuan. Jadi Salomo tahu dulu duduk persoalannya. Dia tahu dulu masalahnya. Ketika dia tahu masalahnya, diceritakan oleh perempuan-perempuan ini, barulah kemudian hikmat Tuhan bekerja atas hidupnya. Sehingga dia bisa memutuskan. Beda dengan yang saya bilang karunia hikmat dan karunia pengetahuan. Tuhan mewahyukan sesuatu peristiwa, sesuatu keadaan, satu situasi yang belum terjadi di masa itu. Misalnya ketika Yosef menafsirkan yang namanya mimpi daripada Farao. Dia nggak diberitahukan, saudara. Yosef nggak diberitahukan mimpinya seperti apa. Bagaimana bisa memberitahukan artinya? Orang mimpinya aja nggak tahu. Tetapi dia diberikan yang namanya karunia pengetahuan. Bukan cuma sekedar karunia pengetahuan untuk mengetahui apa yang menjadi mimpi daripada Farao saat itu. Tetapi juga dia diperlengkapi dengan karunia hikmat untuk menafsirkan, mengartikan mimpi daripada seorang Farao. Jadi ini sangat penting bagi kita. Di dalam saudara 1 Korintus tadi, pasalnya yang kedua,
Tolong pada dibaca lagi ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. Sampai di situ saja. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Rasul Saul menegaskan kepada jemaat Tuhan, kepada kehilat, kepada kita semua, bahwa memang ada hikmat dunia, ada hikmat manusia. Dan saya kira saudara, ya, banyak orang di luar orang Kristen juga yang memiliki namanya hikmat dalam menyelesaikan sebuah persoalan, dalam menyikapi sebuah persoalan, satu keadaan atau situasi. Maka hikmat itu secara umum bisa kita definisikan, ya, satu kondisi untuk menganalisa suatu peristiwa secara tepat dan mengambil keputusan atau membuat keputusan secara tepat yang didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian atau didasarkan kepada situasi atau keadaan. Ini adalah hikmat dunia, hikmat manusia. Dan saya kira saudara, orang di luar kekristenan pun bisa memiliki hal seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah? Maka jangan heran banyak orang-orang berhasil di luar orang Kristen. Banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas di luar orang Kristen. Tetapi yang namanya hikmat daripada Tuhan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Hikmat yang dari Tuhan itu tidak lain adalah sebuah pengetahuan, sebuah pengenalan yang memiliki yang namanya kekuatan di dalamnya. Kekuatan untuk apa? Kekuatan, satu power, satu kuasa untuk dapat memahami yang namanya Tuhan. Untuk dapat memahami yang namanya Tuhan. Untuk dapat mengerti yang namanya Tuhan. Makanya hikmat yang daripada Tuhan dengan hikmat dunia ini seringkali bertabrakan, kontradiktif. Karena apa yang kita pahami sebagai kebenaran belum tentu itu bisa diterima oleh kalangan umum, oleh orang-orang dunia. Bahkan apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang berharga bagi orang dunia itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita saudara, mengenal Yeshua HaMasyiah sebagai Yahweh penyelamat, itu adalah harta yang paling berharga. Itulah yang dilukiskan, digambarkan oleh Amsal 8 ayat yang ke-11. Tolong paling dibaca. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bayangkan saudara, hikmat itu katanya lebih berharga dari permata. Hikmat yang daripada Tuhan yang saya maksud. Bukan sekedar hikmat manusia, hikmat dunia. Untuk dapat menyikapi segala sesuatu, persoalan, situasi, dan keadaan sekarang, lalu bertindak sesuai dengan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi yang terlebih adalah hikmat yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dikaruniakan kepada kita, untuk kita dapat memahami dan mengenal Tuhan secara pribadi, dan mengenal isi hati serta kehendaknya. Ini yang penting. Kalau kita baca Amsal pasal yang ke-8, saudara, ayat yang ke-22, ayat ini memang sering kali disalahartikan. Karena kalau dari ayat 1, coba paling dibaca ayat 1, langsung lompat aja ayat 22. Bukankah hikmat berseru-seru
dan kepandaian memperdengarkan suaranya. Kok bisa hikmat itu berseru-seru? Emang hikmat itu punya mulut. Kalau kita baca seterusnya, nah termasuk ayat 22 yang seringkali dipakai oleh kelompok yang lain ya sebagai senjata untuk menyerang kelompok yang lain juga. Silakan. Yahweh telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, jadi katanya bahwa Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan. Yang saya bilang tadi, kalau ayat 1 ya seolah-olah bahwa dia berbicara tentang hikmat, tapi kok hikmat ini punya mulut? Kok akhirnya ayat 22 diciptakan? Karena dalam pasal yang ke-8 ini, hikmat itu digambarkan, ya, kalau bahasa saya tulis karena takut salah, dipersonifikasi. Ya. Jadi hikmat itu dipersonifikasi, digambarkan seolah-olah seperti sosok pribadi. Itu namanya dipersonifikasi. Misalnya ada lagu, ya, nggak tahu ada yang tahu bukan judulnya, kalimatnya langit pun menangis. Emang langit punya mata? Maksudnya hujan. Tapi dipersonifikasi, digambarkan seperti sosok pribadi. Langit menangis itu maksudnya hujan, gitu kan? Jadi sudah bisa paham ya. Jadi banyak hal-hal dalam kitab suci yang dipersonifikasi, yang digambarkan seolah-olah seperti pribadi. Sama ketika Israel ini dipersonifikasi sebagai istri, berselingkuh, gonta-ganti suami, gonta-ganti laki, ya. Baru aja dia selesai dengan laki-laki satu. Loh kok bingung? Kok Israel bukannya Israel laki-laki? Bukannya Israelnya Yakub, kok jadinya perempuan? Jadi dipersonifikasi seolah-olah digambarkan seperti perempuan. Nah ini yang harus kita pahami. Jangan kita memaknainya secara harfiah, secara letterlek. Akhirnya ayat 22 tadi seolah-olah bahwa Yesus itu merupakan permulaan atau ciptaan mula-mula. Maka Kejadian atau Beresit 1 ayat yang ke-26 di situ ada kalimat marilah kita. Karena dia ciptakan dulu Yesus, baru dia ajak Yesus bersama-sama untuk menciptakan. Kalau kita ikut jalan pemikiran begitu, berarti Yesus nanti menciptakan hari ke-6. Kan begitu. Karena waktu itu konteksnya, marilah kita itu nanti diajak waktu menciptakan hari ke-6. Menciptakan manusia. Marilah kita menciptakan manusia, bla bla bla. Berarti hari pertama sampai hari ke-5 nggak dilibatkan. Padahal Yohanan 1 ayat yang ketiga bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh Yeshua, dijadikan oleh firman. Jadi dari awal sudah Yeshua itu menciptakan dari awal, nggak nanti udah di penghujung. Kalau kita ikut alur pemikiran yang seperti itu, ya. Jadi saudaraku yang dikasih ini penting. Makanya firman Tuhan katakan saudara, memperoleh hikmat itu lebih berharga dari apapun juga. Amsal 16 ayat yang ke-16. Tetapi hikmat yang saya maksud seperti tadi. Hikmat di mana kita ini diberikan gairah oleh Tuhan, diberikan semangat oleh Tuhan, terus didorong oleh Roh Tuhan untuk kita mau mengenal Dia. Untuk kita mau memahami dan mengerti akan apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya.
Nggak pernah ada rasa jenuh dan bosan di dalam hati kita. Maka firman Tuhan katakan, barang siapa yang mau mencari firman, mencari kebenaran, mencari pengenalan itu, ya, seperti orang yang mencari emas tua, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan. Inilah yang Tuhan inginkan. Tolong Pak dibaca. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Amin. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amin, saudara. Nah, jadi inilah yang harus betul-betul kita rindukan. Memperoleh suatu pengenalan akan Tuhan. Memperoleh satu pengenalan akan jalan-jalan Tuhan. Bagaimana caranya yang saya bilang? Harus dimulai dulu dengan pengetahuan. Pengetahuan yang kita dapat melalui kita baca kitab suci. Tanpa kita membaca kitab suci, tidak mungkin saudara. Tiba-tiba saudara lagi berdoa, tiba-tiba saudara lagi tidur, lalu kemudian Roh Kudus memberitahukan segala sesuatu kepada saudara tanpa saudara baca. Maka itu yang saya bilang, banyak orang-orang yang mengatasnamakan Roh Kudus, yang mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan sesuatu, tetapi sayang bertentangan dengan kitab suci, karena tidak dibekali tadi, tidak dibekali dengan pengetahuan. Yang nggak pernah baca sih, ya. Karena nggak pernah baca, bayangkan saudara. Yang saya katakan, kalau satu hal itu diulang terus-menerus, diulang berkali-kali, itu menunjukkan bahwa hal itu penting. Parasa kita hari ini Sabat pun masih diulang. Kemarin yang Keluaran 31, sebelum Mose diberikan 2 loh batu, masih diingatkan lagi Sabat. Nah, ini baru pasal 35 diingatkan lagi tentang pentingnya Sabat. Kok begitu gampangnya? Saya ingat waktu saya ada di Manado, saudara, menyampaikan tentang Sabat. Lalu kemudian ada seorang dalam penyembahan bernubuat. Bernubuat, saudaraku, dan menemplak saya. Tapi saya cuma bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak perlu membela Tuhan. Tuhan yang membela firman-Nya. Bayangkan saudara, inti daripada penyataan itu menyatakan bahwa semua hari itu sama di mataku. Jangan sekali-kali engkau memilah. Ada satu hari lebih penting daripada hari yang lain. Karena semua hari adalah baik dalam mata pemandanganku. Coba sudah. Jadi ini yang berbahaya. Makanya saudaraku, penting bagi kita untuk bergaul dengan firman. Supaya kita dapat mengenal dan mengerti Dia secara pribadi. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit ke depan pun, kita tidak akan seperti orang yang tidak mengenal kebenaran. Bersungut misalnya, mempersalahkan Tuhan, lalu kemudian menuntut janji Tuhan. Padahal kita sendiri tidak pernah mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Karena saya selalu bilang, janji Tuhan di dalam kitab suci itu selalu yang namanya janji bersyarat. Ya. Janji bersyarat. Ada banyak gereja, ada banyak pendeta yang mengklaim misalnya, ya, Ulangan pasal yang ke-28, oh itu enak sekali kalau dibaca. Ya. Berkat-berkat terus, ya, sampai ayat 15. Mereka klaim itu. Tehillim pasal 91, ya. Itu mereka klaim, saudara. Tetapi mereka lupa apa yang menjadi persyaratan di dalamnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukannya dengan setia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan gak pernah bohong.
Tetapi masalahnya, apa yang menjadi persyaratan dia, manusia jalankan apa tidak? Nah, kebanyakan dari pihak manusia hanya menuntut, Tuhan mana janjimu? Padahal apa yang diinginkan oleh Tuhan itu tidak dijalankan, dilakukan oleh manusia. Maka pengetahuan itu penting. Ada 2 orang bekerja di satu perusahaan yang sama, perusahaan kayu. Kepada mereka diberikan perlengkapan kapak. Ya, diberikan perlengkapan kapak. Ya, si A dan si B. Si A ini selalu, saudara, membawa pulang hasil tebang pohon itu lebih banyak daripada si B. Tanpa dia menuntut setiap tahun gajinya naik. Sementara si B, saudara, hasilnya selalu lebih sedikit. Tapi yang dia tuntut kepada perusahaan, gajinya pun harus naik. Harus sama. Padahal hasil yang mereka peroleh itu tidak sama. Lalu kemudian dia menghadap kepada direkturnya dan dia protes. Direkturnya cuma bilang, kamu belajar dong, kamu tanya kepada si A, kenapa gajinya sekarang sudah jauh lebih tinggi dari kamu? Padahal sama-sama kalian masuknya sama-sama, kerjaannya, tugasnya sama. Lalu singkat cerita, pergilah si B ini kepada si A. Tanya, kok kenapa selalu tebangan hasil pohonmu itu selalu lebih banyak dari saya? Bilang sama si A ini, saya setiap kali habis menebang pohon, sambil saya istirahat, kapaknya itu saya asah. Saya asah sehingga kapak saya itu tajam. Yang B enggak, begitu istirahat tidur dia. Gitu kan? Tidur. Makanya kan sering Pak Tara ajarkan dan ingatkan kepada anak-anaknya, nggak usah orang lain, anaknya sendiri. Ya. Karena pengalaman beliau, orang lain lagi santai, orang lain lagi istirahat, orang lain sudah pulang, dia masih tekuni, dia masih kerja. Sehingga bukan hanya sekedar pengalaman, hasilnya pun pasti akan berbeda. Hasil kerjaan dia pasti akan berbeda. Pengetahuan dia pun pasti akan berbeda. Nah, jadi inilah penting yang namanya pengetahuan. Dari pengetahuan kita itulah, saudara, yang kita miliki. Maka kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperlengkapi dengan pengertian. Supaya apa yang kita baca terus menerus dari kitab suci ini, jangankan kita, saudara, rasul-rasul yang lain termasuk Kefa itu, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipenuhi dengan roh Tuhan, toh juga membaca yang namanya tulisan-tulisan Saul. Ya, mungkin saudara, ya, tulisan-tulisan Saul ini pernah dia baca. Ya, pernah dia baca. Waduh, kalau begini mah katanya bahaya ini. Maka Kefa melalui suratnya pun memberikan warning kepada Kehilat, kepada jemaat. Lu hati-hati lu baca surat-surat Saul. Dengan kata lain, baca itu menambah pengetahuan, tetapi tanpa pengertian daripada Tuhan, tanpa diperlengkapi hikmat roh Tuhan, maka ini akan berbahaya. Kalau hanya pengetahuan semata, apalagi hanya berdasarkan secara letterlek, secara harafiah, ini berbahaya. Maka banyak orang beranggapan bahwa Rasul Saul itu sudah membatalkan Torah. Jangankan Saul, Yesua nggak pernah membatalkan Torah. Loh, siapa Saul? Toh dalam surat-suratnya, saudaraku, dia tidak sepenuhnya membatalkan Torah. Dia menegaskan, misalnya Roma 3:31. Ya. Apakah kebenaran karena iman, keselamatan karena iman? Lalu kemudian kami membatalkan yang namanya Torah? Sekali-kali tidak. Justru kami meneguhkan. Dia bilang bahwa Torah itu kudus, Torah itu baik. Lalu bagaimana mungkin bisa dibatalkan?
Nah, kita perlu yang namanya hikmat daripada Tuhan. Supaya kita dapat memahami dan mengerti. Karena Rasul Kefa menegaskan kepada kita kalau kita salah memahaminya. Bayangkan ada seorang pendeta, dia bilang surat-surat Saul itu sudah tidak berlaku lagi. Surat-surat Rasul Saul itu sudah tidak berlaku katanya. Alias surat-surat Saul ini menyesatkan. Coba. Karena dia tidak mampu memahami akan tulisan-tulisan Saul di dalamnya yang seolah-olah kontradiktif dengan Torah, dengan 5 kitab Mose. Sebenarnya nggak ada, saudara, yang kontradiktif. Yang hanya Saul mau bedakan, pisahkan, yang namanya Israel asli, pohon zaitun asli, dan yang namanya zaitun liar atau tempelan, atau kita suka bilang goyim. Ya. Ini yang mau dibedakan. Bukan berarti bahwa dia membatalkan Torah. Misalnya contoh tentang Brit Mila, misalnya perjanjian sunat. Barang siapa yang dipanggil dalam keadaan yang tidak bersunat, ya tidak usah dia memaksakan diri untuk bersunat. Ya. Sehingga yang namanya Brit Mila ini, untuk kita di era Mesianik ini hukumnya sunat. Tidak wajib, artinya yang mau melakukan pun boleh. Tapi yang tidak pun tidak apa-apa. Galatia 3 Saul menegaskan, jangan ada seorang pun yang sekali-kali mau mendasarkan keselamatan ini karena dia melakukan ABC termasuk sunat. Jadi jangan sampai ada di kalangan kehilat yang mengajarkan kamu kalau tidak disunat tidak selamat, tidak masuk surga. Ini yang ditentang oleh yang namanya Rasul Saul. Ini yang ditentang oleh Rasul Saul. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk kita meminta yang namanya hikmat yang daripada Tuhan. Tolong Parende baca Mazmur 111 tadi ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Yahweh. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, sama dengan Amsal 1 ayat yang ke-7 yang mungkin seringkali kita hafal. Permulaan katanya, hikmat dan pengetahuan itu ialah takut akan Dia. Kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita harus betul-betul merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita. Bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita akan sia-sia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kalau Tuhan tidak menyertai kita. Bagaimana cara kita menghormati dan menghargai Tuhan. Itulah untuk menunjukkan orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang menjalankan dan melakukan apa yang dia firmankan. Bukan sekadar menjauhi diri dari segala kejahatan, dari segala kedagingan keduniawian, tetapi memacu diri untuk hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itulah yang dikatakan Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Tolong para yang dibaca.
14 ya. Iya. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan baik-baik apa yang ditekankan oleh pemazmur ini, bahwa Elohim Yahweh itu akan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, yang merendahkan hatinya, yang hidup mengandalkan Tuhan, yang betul-betul bersandar harap hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang mau betul-betul menghargai dan menghormati, menempatkan Tuhan sebagai junjungan dia yang paling tinggi, sebagai penguasa pengatur hidupnya. Maka ketika katanya Tuhan itu berkenan atas orang-orang seperti itu, Dialah yang akan memberitahukan segala perjanjiannya. Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang seperti itu jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang seperti itu apa yang menjadi isi hati dan kehendaknya. Sehingga saudara, apapun yang akan kita jalani ke depan, dengan berbagai macam situasi, pergumulan, persoalan, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka niscaya langkah hidup kita akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan coba-coba keluar daripada ajaran-ajaran Tuhan. Jangan pernah coba untuk memberontak kepada Tuhan dengan meninggalkan ajaran yang benar. Sekalipun engkau diperhadapkan kepada tawaran-tawaran dunia yang sangat memikat, apakah itu mungkin soal pekerjaan, apakah itu mungkin soal jodoh, apakah itu mungkin soal hal-hal yang lain, tetapi jangan pernah engkau tukar sekali lagi pengenalanmu akan kebenaran, hikmat yang berharga tadi, dengan hal-hal lahiriah tadi yang mungkin sifatnya hanya sementara. Tetapi mari kita terus bertahan, mari kita terus tekun dan setia sampai kita menerima segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah bagian kita, itulah kesukaan kita, dan itulah yang menjadi kebanggaan kita. Amin, saudara. Amin. Amsal yang paling terakhir 16 ayat yang ke-16. Jadi lihatlah pengenalan akan Tuhan, hikmat itu, kebenaran itu sebagai sesuatu yang memang tidak ada duanya nilainya, tidak ada bandingannya. Dia begitu berharga. Maka jangan pernah tukarkan, jangan pernah jual, jangan pernah gadaikan dengan hal apapun. Tolong Pak Randy baca. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, jadi kalau kita jujur, manusia pada umumnya ditawarkan perak, ditawarkan emas, orang akan tergiur. Tetapi Amsal melalui hikmat yang Tuhan perlengkapi kepada Salomo, karena sebagian besar Amsal yang ditulis oleh Salomo menyatakan bahwa sungguh katanya hikmat, yaitu pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kebenaran, pengenalan akan isi hatinya, pengenalan akan jalan-jalannya, itu jauh melebihi daripada semua hal-hal yang tadi, termasuk perak, termasuk emas, dan yang lain-lain. Maka mari kita melihat pengenalan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan nyatakan kepada kita sejauh sampai saat ini, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan pernah gugurkan imanmu. Amin. Jangan pernah berpaling daripada kebenaran ini. Mari kita terus tekun dan setia sampai Yeshua datang kedua kali. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Biarlah melalui Midras hari ini kita punya kerinduan untuk kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan memperoleh hikmat, yaitu pengenalan akan isi hati dan kehendak Tuhan. Mari kita akan datang